Adi Muga atau Agi Muga? Agi Muga. Agi Muga itu persalinannya berapa ya? Banyak kah? Ade Bidan sudah pernah menolong persalinan di sana? Sudah? Banyak? Banyak atau sedikit? Sedikit, ya. Dari puskesmas itu kan pegunungan, dari pantai, dari pesisir ada, dari Atuka, Kekwa, Kokonau, Wakia, ada ya, ada. Banyak persalinan di sana. Banyak. Yang pernah gawat itu apa? Yang pernah kamu rasakan, oh ini gawat darurat obstetri. Apa adik? Kita diskusi saja karena kalian kan sudah mengetahui hal-hal ini, kan tinggal pengulangan ya ibu ya. Sebenarnya kan kalian sudah tahu semua. Saya cuma kasih ingat lagi dan update-nya apa saja yang perlu diupdate. Apa yang pernah gawat darurat yang pernah didapatkan. Baik, terima kasih dok. Perkenalkan nama saya Bidan Maria dari Puskesmas Wakia. Mungkin ada satu yang gawat waktu itu bulan Oktober. Itu kebetulan kita ada dokter umum di sana. Itu ibu datang, dia mengeluh. Dia ada keluar darah tapi berwarna hitam. Terus itu ada riwayat dia dipukul sama suaminya. Waktu kita pemeriksaan tidak ada pembukaan, hanya denyut jantungnya masih ada. Sedikit perutnya terasa tegang gitu. Tapi dia rasa sakit sekali perutnya waktu itu. Terus itu dokter tidak melakukan pemeriksaan dalam. Kebetulan dia umur kehamilannya 7 bulan lebih. Saat itu terus itu dokter cuma kasih obat terus disuruh pulang. Hanya dengan pesan kalau misalnya ada keluar darah lagi dia kembali lagi. 2 hari begitu dia datang lagi dengan keluhan yang sama. Terus itu katanya darahnya semakin banyak. Terus itu waktu itu kita cuma bertiga. Kita cuma bertiga di puskesmas. Bidannya cuma saya, dokter, terus yang lainnya itu lagi ada turne. Jadi waktu itu diagnosa dokter itu solusio plasenta. Terus itu saya disuruh rujuk karena memang hasilnya sudah sangat sakit sekali waktu itu. Dan waktu itu saya sempat PT, keluar darahnya itu kehitaman dan begitu di PT itu keluar darah yang banyak. Gitu. Padahal sebelumnya dia tidak terlalu banyak. Hanya pada saat PT itu keluar darah itu lumayan lebih banyak dari sebelumnya. Gambarannya hitam dan sudah agak berbau gitu. Terus itu saya rujuk dari sana dari jam 6 pagi. Tiba di RSMM itu jam 9:30 malam karena kita lewat sana. Tapi puji Tuhan sampai ke rumah sakit Caritas itu begitu baru masuk dalam perjalanan itu dari dalam ambulans itu dia sudah sangat kesakitan sekali dan ingin sekali melahirkan, tapi kita bersurga untuk ditahan sampai ke rumah sakit. Begitu masuk sampai di rumah sakit itu, begitu bermasuk di UGD itu dia langsung melahirkan, tapi plasentanya duluan. Tapi bayinya meninggal. Oke, baik. Terima kasih adik. Itu bayangkanlah keadaan dari Wakia ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat butuh waktu berapa jam? Dari 6 jam itu tiba di rumah sakit itu jam 9:30 malam karena kita lewat kali itu lalu kebetulan airnya juga kita sempat air naik. Waduh. Ini airnya sulit. Iya. Jadi saya sempat turun ikut dorong juga karena airnya sulit. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah di Bantalan itu
dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Singgah di situ bersama nyamuk dan buaya. Baik, terima kasih adik. Itu potret daripada pesisir. Dalam gawat darurat dikatakan dari rumah sakit ada nggak? Dari rumah sakit? Ada yang dari rumah sakit? Rumah sakit apa, Dek? RSUD ada 2 orang. Oh, kemarin di kelas 2 yang di kelas B yang banyak. Baik. Di kamar bersalin atau di klinik rawat jalan? Ruang bersalin. Oke, baik. Kalau ini data ya. Itu tadi kematian bayi. Bersyukur puji Tuhan lagi ibunya belum meninggal. Luar biasa itu. Itu bukan solusi plasenta, Dek. Kalau plasenta duluan lahir berarti dia plasenta previa. Tapi itu memang puji Tuhan dia hidup, harusnya mati ibu itu. Ini data dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. Abdul Qadir mengatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia terbilang masih tinggi. Masih tinggi memang. Dibandingkan negara-negara lain kita masih jauh, ya. Dari survei Sampling Registrasi System atau SRS tahun 2018, 76 kematian ibu itu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan. 76% fase persalinan dan pasca persalinan. Dari semuanya itu 24% terjadi pada saat kehamilan, 36% saat persalinan, dan 40% pasca persalinan. Tidak enak pakai ini, saya pakai suara saya saja, lebih merdu. Dengan proporsi dikatakan ini yang mana 62% kematian itu ibu dan bayi terjadi di rumah sakit, sama seperti tadi. Kalau dia tidak cepat adik bawa, kemungkinan ibunya juga akan pergi. Karena dia akan berdarah banyak sekali. Biasanya plasenta previa itu HAP namanya, hemorrhagic antepartum. Kalau dia perdarahannya tidak bisa diberhentikan karena plasentanya tidak mungkin lahir. Dan itu perdarahannya luar biasa. Akhirnya orangnya habis darah dan dia habis. Sama seperti mobil, kalau bensinnya habis pasti dia berhenti. Demikian juga manusia, ya. Dan penyebab kematian ibu yang paling banyak adalah perdarahan. Salah satunya tadi adalah perdarahan, kemudian diikuti preeklamsia dan infeksi. Itu penyebabnya, ya. Apa itu definisi gawat darurat? Kalau dikatakan gawat darurat, berarti keadaan itu adalah tiba-tiba terjadi dan itu mengancam nyawa. Itu yang disebut dengan gawat darurat. Kalau kalian punya USG saat itu, kalau tahu posisi plasenta itu ada di bawah, harusnya tidak dipulangkan, harusnya langsung rujuk ke rumah sakit. Harusnya. Tetapi ya fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan kompetensi dokternya di sana mungkin tidak sampai untuk mendeteksi plasenta previa, maka hal itu terjadi, ya. Yang prioritas pertolongan pada gawat darurat, ingat saja A, B, C. A itu adalah airway, air itu adalah udara, W itu jalan. Jalan udaranya gimana? Dia mulai dari hidung, mulut, itu adalah jalan udara. Jadi cek apakah ada hambatan di dalam hidungnya, di dalam mulutnya yang mengganggu jalan nafas. B, breathing. Gimana nafasnya? Jadi kita harus tahu dulu vital sign itu apa saja. Coba adik perempuan, apa saja vital sign itu? Vital sign apa saja? Tekanan darah, vital sign. Yang kedua, pernapasan, vital sign. Yang ketiga, nadi. Yang keempat, suhu. Yang kelima, saturasi oksigen. 5 vital sign ini, kalau kita tahu yang normal, maka kita tahu yang tidak normal. Karena setiap yang normal pasti bisa kita bedakan dengan yang tidak normal. Suhu misalkan, suhu berapa normal? Ya,
Kalau sudah sampai 38 berarti ada masalah. Tensi misalkan. Tensi berapa normal? 120. Berarti kalau sudah 140/90 berarti ada masalah. Saturasi oksigen misalkan. Berapa saturasi oksigen yang normal? 95% sampai ke atas. Di bawah 95 berarti ada Masalah. Jadi ini data kita dulu yang pertama. Jadi menentukan gawat darurat suatu masalah, kita harus tahu dulu normalnya apa. Maka di luar normal ini adalah tidak normal. Demikian juga dalam obstetri. Obstetri adalah berbicara tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Tetapi bidan itu fungsi bidan apa? Dalam mempersiapkan pra kehamilan juga ada. Selama hamil ada. Ketika melahirkan ada. Setelah melahirkan juga ada. Itu tugas daripada bidan. Prakonsepsi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia ini yang baik di masa yang akan datang. Tentunya gizinya gimana? Sebaiknya ibu yang hamil adalah ibu yang sehat. Ibu yang nggak boleh hamil adalah ibu-ibu yang tidak sehat. Kemarin saya dapat cerita, ada pasien dikirim dari RSUD, meninggal di Caritas. Ternyata ibu tersebut melahirkan dengan B20. Ya sudah tahu dia B20, hamil. Tapi memang itu hak hidup orang untuk hamil. Tetapi dari kesehatan reproduksi diharapkan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang handal di masa yang akan datang. Maka kita harapkan ibu-ibu yang sehatlah yang hamil. Kalau dia tidak sehat, akan banyak kemungkinan faktor-faktor risiko untuk mendapatkan gawat darurat. Apalagi dia punya penyakit ginjal, punya penyakit diabetes mellitus, berat badan yang berlebihan, itu masalah. Saya di Rumah Sakit Kasih Herlina ada satu orang pasien, berat 125 kilo. Sekitar 2 minggu yang lalu saya operasi. Setelah operasi baik-baik aja, tidak ada masalah. Kontrol setelah hari ke-10 pos operasi saya bersihkan lukanya, ada cairan. Saya kasih antibiotik, kemudian bersihkan luka, pulang. 2 hari yang lalu, ibu itu datang. Aduh, ada cairan keluar. Cairan dari luka operasinya. Ini faktor risiko daripada ibu-ibu hamil yang punya berat badan berlebihan. Karena apa? Perutnya itu gantung, menutupi daerah tempat operasi. Jadi lembab, kuman itu banyak, bisa gampang bertumbuh di situ. Artinya jangan terlalu gemuk-gemuk. Aduh maaf ya, siapa yang gemuk, overweight, nanti coba diet lah. Karena apa? Orang gemuk itu mobilisasinya terhambat, tidak bisa cepat orangnya. Dan butuh konsumsi yang lebih banyak. Saya berusaha menurunkan berat badan saya 85 saya berharap sampai 70. Dan saya saat ini sudah berhasil dari 85 sekarang 80. Cuma makan 1 kali sehari. Benar. Dan saya tidak makan nasi, saya cuma makan sereal saja, campur dengan oat itu. Kemudian ya minum susu, makan ikan, makan daging, makan telur. Buah sama sayur saya lebih banyak. Bisa sampai 60% tuh sayur sama buah konsumsi per hari. Dan berhasil turun. Minum air putih banyak. Supaya tidak lapar. Begitu caranya kalau ada orang yang mau diet. Tapi memang harus ada niat, semua dari niat. Dan jamu, jaga mulut. Bukan jamu tolak angin atau tolak peluru, bukan. Jamu itu jaga mulut. Artinya jangan ikuti selera kita. Kalau mau selera, lihat durian, oh makan. Lihat coto, makan. Jadi jaga. Karena apa saya katakan begini? Di dalam deteksi risiko preeklamsia,
Indeks massa tubuh itu juga bagian daripada menyatakan dia faktor risiko sedang. Nanti kita lihat. Karena saya titip ke adik-adik di puskesmas terutama yang melayani ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil yang paling banyak itu ada di puskesmas, bukan di rumah sakit. Ya. Ini faktor risikonya. Apa saja faktor risiko dari kedaruratan obstetri? Kalau 4 terlalu ini masih ada, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anaknya, terlalu dekat jarak kehamilannya. Ini dekat dengan liang kubur. Betul, itu buku yang mengatakan, bukan Dr. Leo. Buku yang menyatakan. Semakin banyak proses melahirkan, semakin risiko terjadi perdarahan. Itu buku. Ya. Kemudian tinggi badan kurang dari 145. Biasanya orang-orang tinggi badan kurang dari 145, kalau bayinya kecil sih bisa lahir normal. Tapi bayinya lebih dari 3,5 kg misalkan, dengan panggul dia apa adanya, panggul sempit kah atau apakah, dia risiko operasi. Kalau operasi lagi, juga dekat dengan liang kubur. Kenapa? Operasi itu bukan merupakan suatu pilihan utama. Bukan. Operasi itu adalah sesuai dengan indikasi medis. Kalau kita lakukan operasi misalkan ini sudah bekas operasi 3 kali. Ini saya punya pasien ada satu lagi. Berat 145 kilo, bekas operasi 3 atau 2 kali gitu. Yang sekarang itu masih saya simpan. Saya sudah bilang, Tuhan, lalukanlah ini dari saya. Kalau bisa dia RSUD kah gitu. Tapi bukan kehendak saya yang jadi. Ibu tuh berniat di mana dia, kan tergantung dia mau pilih di mana dia mau melahirkan.